Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari yang indah ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah dan meninggikan Dia. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap satu dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mau fokus pikiran kita untuk hanya kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku
Tuhan, haleluya. Kita akan kembali menyanyikan pujian penyembahan. Pujian ini mengatakan, Kaulah harapanku. Kita naikkan pujian penyembahan ini dengan sikap hati kita, sebab kita mengamini setiap penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kepada Tuhan kita terus berharap. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian penyembahan ini sekali lagi dengan iman. Kita katakan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama-sama semua orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Melalui rumah kami masing-masing, Engkau berkati semua kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Baik kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan. Dan juga alat media yang kami gunakan Tuhan. Engkau jauhkan Tuhan daripada kami sehingga kami dapat beribadah kepadamu dengan baik Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudara Ingan. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang 11. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh orang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Saudari Debia. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan. Pujian penyembahan ini mengatakan, saat kita diterpa oleh badai dan beban kehidupan kita, hanya Tuhan yang kita bisa andalkan dan kita percaya. Maka dari itu kita menaikkan doa dan juga ucapan syukur kita. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita naikkan pujian penyembahan ini sekali lagi. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Dengan sikap doa kita, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada saudari Debia dipersilakan. Baik, kita berdoa, saya yang pimpin. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya, dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hari-hari kami Tuhan, sepekan yang telah kami lalui bersama Engkau, kami boleh sehat, kami boleh kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua perlindungan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur dan berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Biarlah masa depan mereka penuh dengan harapan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menuntun mereka, memberikan umur yang panjang, bahkan sehat sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Gembala sidang di Jemaat GKI Bukit Moria ini beserta dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya, pelayanan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan terus nyatakan bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Kau yang akan melindungi dan menjaga mereka semua ya Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Asisten Gembala beserta istri, Tuhan memberkati, Tuhan melingkupi mereka dalam setiap pelayanan mereka saat ini ya Bapak. Kau berikan mereka hikmat ya Bapak, Tuhan pakai mereka senantiasa menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pendidikan. Mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi, kami yakin dan percaya Tuhan Kau yang memampukan mereka dalam menempuh pendidikan mereka Tuhan, khususnya saat ini ya Bapa dalam masa pandemi ini, mereka hanya bisa mengikuti pendidikan melalui online ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, melalui proses yang mereka alami saat ini, kami yakin Tuhan akan memampukan mereka, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap anak-anak-Mu yang ada di jemaat ini ya Bapa, yang mengikuti pendidikan online. Tuhan mampukan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau berikan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan mereka memperoleh pekerjaan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Gitu juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga sedang bekerja, yang sudah memperoleh pekerjaan, baik itu pegawai negeri sipil, bagian keamanan, bahkan wirausaha, pegawai swasta dan semuanya. Tuhan kami percaya Engkau akan melimpahkan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang terlebih yang takut akan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus membawa mereka naik ya Bapa, dan mereka memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami ini, bahkan di luar daripada negara kami ini pun kami yakin dan percaya Tuhan, kiranya kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan atas mereka ya Bapa. Tuhan mampukan mereka, Tuhan pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, bahkan jemaat Tuhan yang juga sedang mengandung saat ini. Biarlah kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan terus memberikan mereka kesehatan yang sempurna, bahkan Tuhan menjaga mereka dalam hari-hari mereka ya Bapa. Bahkan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin gereja Kemah Injil, bahkan semua jajarannya ya Tuhan, mulai dari pusat, wilayah, daerah, sampai gereja lokal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan terus pakai organisasi gereja ini, Tuhan terus pakai menjadi terang dan garam dimanapun berada ya Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, Kau akan menjadikan mereka sebagai saksi-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh hidup takut akan Engkau Tuhan, dan mereka terus diberkati. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari presiden, bahkan jajarannya semuanya ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan mereka, berkati Bapak Presiden Jokowi dan semua kabinetnya Tuhan, biarlah mereka tetap bersatu dan Engkau berikan mereka hikmat, biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini dalam masa pandemi ini Tuhan, tentu banyak tantangan yang negara kami hadapi, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau lebih daripada tantangan-tantangan yang kami alami saat ini, dan Engkau siap, dan Engkau pun memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, ampuni kami Tuhan atas dosa dan salah kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai kami sebagai alat di tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Evan Rixendorf.
Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan untuk berdiri, kita nyanyikan satu pujian di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 85, Selamatlah Jiwaku. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ayat yang kedua. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Evan Rifan Reksendolo. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, senang sekali pada minggu terakhir di bulan Juli ini kita kembali bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan, di mana selama ini dalam beberapa minggu yang sudah berlalu kita belajar tentang tetap tenang dalam menghadapi situasi, kondisi, masalah, tantangan yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan minggu terakhir pada bulan ini juga saya mengajak kita belajar bersama-sama tentang satu terang tema firman Tuhan, yaitu rahasia hidup tenang. Dan dasar firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, yang mana tadi sudah dibacakan. Dan namun sebelum lebih jauh kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami datang dalam hadirat-Mu, menyerahkan hati dan pikiran kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan terbatas adanya, biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini, agar melaluinya kami diteguhkan, dikuatkan dalam kami menjalani hari-hari kami. Di mana kami tahu hari ini adalah hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, dan hari-hari terakhir banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Namun biarlah melalui firman Tuhan ini kami diteguhkan, dikuatkan. Setiap kata yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran yang menghidupkan, meneguhkan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dari awal pemberitaan firman Tuhan ini hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, sebagaimana ayat pembacaan kita diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 ini, tujuan penulisan surat
Petrus ini adalah ditujukan kepada orang-orang percaya yang mana mereka dalam perantauan atau sebagai pendatang pada waktu itu di wilayah Romawi. Dan kita tahu pada waktu dan masa itu banyak terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Bahkan sebagai orang yang takut akan Tuhan, iman mereka diuji untuk tetap bertahan. Karena itu dalam ayat ini Petrus secara khusus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Bahkan tujuan surat ini menguatkan orang percaya agar mereka bertahan di dalam penderitaan yang mereka hadapi. Karena kita tahu raja atau Kaisar Romawi pada waktu itu membenci yang namanya kekristenan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus banyak dianiaya. Bahkan mereka ditangkap, dibunuh, dan dibakar hidup-hidup. Bahkan menjadi tontonan di dalam kekaisaran untuk dibantai dan lain sebagainya. Karena itu Petrus dalam bagian ini juga menegaskan supaya mereka tetap mempertahankan gaya hidup sebagai orang percaya. Walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam tantangan, mereka harus tunjukkan gaya hidup orang percaya. Karena itulah Raja Romawi pada waktu itu, Kekaisaran Romawi pada waktu itu sangat takut dengan perkembangan oleh orang-orang percaya. Sehingga banyak mereka dibunuh, banyak mereka yang menjadi martir. Bahkan Petrus pun dalam bagian ini kita tahu bahwa akhir dari kehidupan Petrus dia ditangkap dan dibunuh. Saudara yang Yesus kasihi, kita mengerti di dalam ayat ini mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya masa dalam hidup kita, banyak hal dalam hidup kita yang akan terjadi dan itu menandakan akan hari-hari terakhir dalam hidup kita. Petrus dalam ayat ini bukan menyinggung akan kedatangan Yesus pada waktu itu sudah dekat, namun yang kita tahu penafsiran mengatakan bahwa sejak kedatangan Tuhan Yesus pertama di dunia ini ketika Dia datang untuk menebus dosa kita, maka terhitung sejak saat itulah hari-hari terakhir itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang tahu kapan anak manusia akan datang kedua kalinya. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Yang kita tahu di dalam firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda hari terakhir itu sudah dimulai dalam kehidupan kita sejak Yesus datang ke dunia yang pertama kali. Artinya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, bahkan dunia pada umumnya, kelaparan, gempa bumi, bahkan virus corona yang menakutkan sekalipun, bahkan peperangan terjadi di mana-mana, itu adalah hanya suatu tanda akan hari yang jahat itu telah tiba dalam kehidupan kita. Saudara yang Yesus kasihi, tidak cukup hanya mengetahui hal yang buruk akan terjadi dalam hidup kita, tetapi yang sangat penting di sini adalah persiapan untuk kita menghadapinya. Adakah kita sudah bersiap? Adakah kita sudah siap untuk menghadapi hari terakhir dalam hidup kita? Karena itu firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan belajar rahasia hidup tenang di masa yang sulit. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 saya akan bacakan bagi kita. Di dalam ayat ini mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jelas sekali di dalam ayat ini mengatakan kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kata Petrus, kuasailah dirimu
Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Rahasia pertama di sini adalah menguasai diri untuk tenang supaya kita dapat berdoa. Dalam ayat yang ke-7 ini mengatakan menguasai diri. Diri kita itu menyangkut hati kita, menyangkut pikiran kita, menyangkut kehendak kita yang harus kita kuasai. Artinya dalam keadaan ini, penguasaan diri itulah hal yang utama untuk kita kuasai. Menjaga hati kita terhadap yang jahat, baik dari dalam diri kita sendiri, bahkan juga pengaruh dari luar diri kita. Karena kita sadar bahwa ketika kita tidak lagi mampu menguasai hati kita, maka banyak hal terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan, yang mungkin tidak menjadi berkat, yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sering mendengar ada lagu yang mengatakan jagalah hati, jangan dinodai, gitu kan. Artinya bahwa hati itu adalah sumber dari segala sesuatu, baik atau tidak baik yang kita akan lakukan. Menjaga, menguasai diri artinya menguasai diri kita berarti kita dapat mengendalikan pikiran kita dari keinginan yang jahat. Saudara yang Yesus kasihi, kalau tadi kita harus jaga hati kita karena dalam hati itu akan muncul ke kepikiran kita. Pikiran itu juga harus kita jaga. Karena dari dalam pikiran itu muncul keinginan-keinginan nafsu jahat, keinginan-keinginan di luar dari kehendak Tuhan. Bisa saja terjadi karena itu menguasai diri kita melalui pikiran kita. Itulah yang Tuhan mau. Hal yang ketiga dalam penguasaan diri ini adalah menjaga kehendak kita untuk tidak bertindak melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak pantas. Karena dari hati, pikiran, maka timbul, maka ditunjukkan dari tindakan yang kita lakukan. Karena itu ketiga hal ini sangat penting untuk dikuasai. Mampukah kita menguasai diri kita sendiri? Mampukah kita menguasai keberadaan kita, mulai dari hati kita, pikiran kita, dan kehendak kita? Ketika kita menguasainya, itu artinya kita dapat menenangkan diri kita. Ketika kita dapat menguasai diri kita, maka kita bisa menjadi tenang. Dengan ketenangan itu membuat kita dapat berdoa kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang Yesus kasih, mengapa banyak orang tidak dapat berdoa? Karena mereka tidak dapat tenang. Karena mereka fokus kepada masalah mereka fokus pada penderitaan, keinginan-keinginan daging yang jahat, sehingga mereka tidak bisa tenang dan tidak dapat berdoa. Itu sederhana sekali, saudara. Kalau seorang tidak bisa berdoa karena apa? Karena yang dia pikirkan bukan kepada Tuhan. Yang lebih dia fokuskan adalah kepada masalah dan apa yang menjadi keinginannya. Itulah sumber masalah ketidaktenangan alias tidak bisa menguasai diri. Tuhan sudah menyediakan kita segala jawaban di dalam doa kita. Tuhan menyediakan hikmat, kekuatan, penghiburan dan berkat-berkatnya di dalam doa. Karena itu kuasailah diri kita untuk menjadi tenang dan untuk kita dapat berdoa. Jadi, jika kita lupa dan tidak berdoa di saat sulit yang kita hadapi, maka kita telah meninggalkan sumber kekuatan kita, yaitu doa. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, rahasia hidup tenang di masa sulit yang kedua, dari ayatnya yang ke-8 dan ke-9 dari ayat pembacaan kita tadi mengatakan, mengasihi lebih sungguh membawa ketenangan. Di dalam bagian ini mengatakan mengasihi lebih sungguh artinya kasih yang tidak pura-pura
atau kasih yang tidak munafik. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 saya bacakan, di sini dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ada dua hal dalam mengasihi lebih sungguh. Sudah mengasihi, atau dalam kata lain, surat ini ditujukan kepada orang percaya yang sudah mengerti akan mengasihi. Kita masih ingat dalam bulan lalu kita banyak belajar tentang kasih. Dan Bapak Ibu, keluarga, jemaat Tuhan sekalian sudah mempraktekannya, bukan? Saya tambahkan sedikit lagi dari tentang kasih ini. Kasih itu adalah kasih yang sungguh-sungguh. Kenapa diperlukan tekanan sungguh-sungguh? Karena banyak orang bisa saja mengasihi, tetapi kasih itu belum maksimal, belum sungguh-sungguh. Di dalam ayat ini menjelaskan dalam hal apa kita perlu meningkatkan kasih yang sungguh-sungguh. Yang pertama di situ tadi dikatakan mengampuni sesama dengan tidak memperhatikan atau memperhitungkan kesalahan. Karena di dalam ayat itu menjelaskan kasih yang sungguh-sungguh. Lalu di ayat ke-9 memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Ada dua hal penting ketika kita mau mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh. Artinya kasih menutupi banyak sekali dosa, maksudnya ketika kita sanggup mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, disitulah letak kasih yang dapat menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita mampu mengampuni orang yang berbuat salah terhadap kita, disitulah kasih kita sungguh-sungguh kita praktekkan. Kenapa? Banyak orang berkata dia mengampuni, tetapi sedalam hati kata orang tidak ada yang tahu. Dengan mulut bisa saja dia berkata, aku mengampunimu, memaafkanmu. Tapi di dalam hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu di dalam bagian ini kita belajar ketika Tuhan memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Disitulah letak kekuatan kasih yang kita praktikkan dalam hidup kita. Saudara yang kasihi, kita akan menyaksikan satu tayangan video berikut. Di dalam video ini menjelaskan atau menceritakan kisah nyata yang terjadi. Ada satu keluarga di mana keluarga ini memiliki seorang putri yang sangat mereka sayangi. Namun tidak disangka putri mereka yang cantik ini ditangkap dan dibunuh, bahkan diperkosa oleh dua orang pria. Dalam keadaan ini, anak ini terbunuh dan pelaku ditangkap. Sebagai orang tua yang memiliki anak yang dikasihi, apakah respon mereka terhadap tindakan kedua pemuda berandalan ini? Ketika orang tua anak ini bertemu dengan pelaku, sebenarnya mereka ingin memukul dan membalasnya. Tapi saat Tuhan bekerja dalam hati kedua orang tua ini, kebencian, pembalasan tidak ada sama sekali mereka lakukan terhadap kedua pemuda tersebut. Mari kita saksikan tayangan video berikut. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya.
orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari Engkau gak capek ya nangis ya? Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu, luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan Engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Manalah mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja, aku gak mau ketemu, gak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang. Dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali. Jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi
Tuhan, ternyata Engkau benar-benar luar biasa. Ya, kita sudah menyaksikan tadi bahwa betapa kasih itu ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Tidak semua orang bisa melakukannya, saudara. Ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu di luar kemampuan dan batas kekuatan kita sebagai manusia, kita jangan berkata, aku tidak mampu. Tapi Tuhan ketika bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, Tuhan sanggup membuat semuanya menjadi nyata, bahwa kasih itu nyata, kasih itu dapat dipraktekkan dan kasih itu dapat dilakukan dengan kesungguhan hati yang paling tulus. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, hal kedua tadi kita melihat dari ayatnya yang ke-9 di sana menjelaskan memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan rumah kita untuk keluarga atau untuk tamu dari luar, menginap, dan kita melayani mereka dengan baik. Itu hal yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika orang itu kita tidak kenal, orang itu mungkin orang asing bagi kita, orang miskin, dan lain sebagainya, apakah kita juga meresponi dan menerima mereka seperti keluarga kita? Memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Contoh sederhana saja, ketika kita melihat seseorang di jalan misalnya, dalam saat kita berkendaraan mobil, lalu tiba-tiba ada orang yang mau menyetop kita untuk mau menumpang bersama dengan kita. Apakah kita membuka pintu mobil kita, mempersilahkan dia masuk dan mengantar dia kemana dia pergi, karena dia sudah mungkin lelah atau mungkin dia juga sudah tidak punya biaya untuk perjalanannya. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sini memberi tumpangan itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi kita harus mempraktekannya di sini. Saudara Yesus kasih, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut, maksudnya kita tergerak ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita pernah melihat ada seorang di berita pada waktu itu, di Bali ceritanya ada seorang bule ketika dia berpacaran dengan seorang gadis lokal, dia banyak duit, tetapi setelah sekian lama mereka berpacaran, bule ini kehabisan dana atau uangnya sudah habis, ditinggal oleh sang gadis karena dia tidak lagi punya uang dan tidak dapat kembali ke negaranya. Orang asing ini dia berusaha untuk mencari nafkah dengan memungut sampah, menjadi pemulung. Satu hal yang di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh turis asing lainnya, saudara. Tapi melihat hal ini, kebanyakan orang hanya menceritakannya saja, memotret, memvideokannya dan mempublikasikannya. Tidak banyak orang yang mau membantu dan memberikan sesuatu bagi dia atau tumpangan dan lain sebagainya. Saat kita merasa ada orang yang membutuhkan pertolongan, apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Dalam bagian firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa saat-saat terakhir itu di mana kita harus banyak saling melayani, saling menguatkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena dengan demikianlah kita dapat bersama-sama kuat di dalam iman kita, di dalam kita menghadapi tantangan yang ada. Ketika kita sanggup melakukan hal ini, itu akan membawa kita ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Melakukan kebaikan dalam hidup kita bagi sesama kita, memberikan kita ketenangan untuk kita dapat menjalani hari-hari kita ke depan. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, mari bersungguh-sungguh dalam mengasihi agar hidup kita tenang dan bahagia. Kasih yang selalu kita lakukan dan selalu kita nyanyikan bahwa mengasihi, melayani lebih sungguh. Itu
nyanyian favorit kita yang tidak pernah kita lupakan. Mari kita belajar melayani dan mengasihi lebih sungguh lagi dalam hidup kita. Karena itu rahasia yang terakhir yang kita belajar pada hari ini adalah rahasia hidup tenang di masa sulit, yaitu melayani sesama sesuai dengan karunia. Dalam hal apa kita melayani sesama kita dan bagaimana penggunaan karunia yang benar dalam hidup kita. Ini dijelaskan pada ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani atau melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan. Saudara, Bapak Ibu yang Yesus kasihi, melayani dengan karunia artinya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena setiap kita diberikan oleh Tuhan bermacam-macam karunia untuk kita saling melengkapi. Pemakaian karunia itu harus difokuskan kepada Tuhan. Memperkaya dalam persekutuan kita. Yang utama di sini adalah kita harus tahu bahwa karunia itu adalah pemberian Allah bagi setiap kita. Bukan karena kemampuan kita atau karena kehebatan kita, tetapi sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Karena kita sadar itu adalah anugerah, maka kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani sesama kita. Ketika kita melayani dengan karunia masing-masing, maka hal itu membawa kita kepada kesempurnaan dan semakin kuat di dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita bersatu, saling melengkapi dalam penggunaan karunia kita yang berbeda-beda, maka itulah kekuatan kita sebagai orang percaya untuk tetap teguh di dalam iman kita menghadapi setiap situasi yang sulit dalam hidup kita. Pertanyaan penting bagi kita saat ini adalah apakah kita selama ini telah melayani dengan karunia yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita? Sudahkah kita sebagai orang percaya kita tetap tenang dan setia dalam pelayanan kita, dalam situasi yang sulit sekalipun kita sudah melakukannya. Ingat, kuasai diri dan tenanglah supaya kita dapat berdoa. Ingat bahwa mengasihi itu harus dengan sungguh-sungguh, lebih lagi dari hari-hari sebelumnya, walaupun sulit untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kasih yang sungguh-sungguh. Ingat, walaupun dalam kesulitan, situasi yang sulit, penuh tantangan, tetaplah menggunakan karunia kita untuk melayani sesama dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dalam firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita apa rahasia untuk kita hidup tenang dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Yang pertama tadi harus ingat, kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Yang kedua, mengasihi lebih sungguh. Ketiga, kita harus melayani dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Karena setiap kita dianugerahkan oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan gunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja kita, untuk persekutuan kita, dan untuk sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Dan percayalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita menjadi orang yang tenang dalam situasi yang sulit sekalipun, dan kita mendapat berkat kekuatan dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah kasih-Mu. Kami telah belajarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya, biarlah pimpinan kuasa Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami, lebih lagi untuk mengerti dan sanggup untuk melakukannya.
Iman percaya kami ketika firman-Mu kami lakukan, maka kami juga memperoleh kekuatan, kemenangan dalam situasi sulit yang kami hadapi saat ini. Terpujilah Tuhan Bapa kami yang kami kenali dalam nama Yesus Kristus. Kami telah mendengar dan siap melakukannya. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Dan satu lagu di mana dalam pujian ini kami akan menaikkan biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sini firman Tuhan juga meneguhkan kita ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Kita sanggup untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pujian berikut. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu.
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kita dengarkan bersama. Mari Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan kita, baik persepuluhan, persembahan sukacita, ucapan syukur kita, dan sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian di dalam nyanyian Kemenangan Iman pada nomor 238, Selamat Memberi, Tuhan Yesus Memberkati. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. kehidupan kita. Dan doa persembahan, berkat, dan doa penutup akan dibawa oleh hambanya Pendeta Evandri van Rexendorp. Dipersilahkan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, kita berdiri
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita naikkan doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, Tuhan berkenan atas semuanya. Bahkan hari ini kami telah memberikan persembahan kami, baik persepuluhan, persembahan sukacita, bahkan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi dalam semua kehidupan, usaha pekerjaan, pelayanan mereka di hari yang akan datang. Berkat-Mu terus dilimpahkan lebih lagi, Tuhan mempercayakan kami lagi lebih dari hari-hari sebelumnya. Berkat-Mu dinyatakan agar kami terus memuliakan nama-Mu dengan segenap apa yang Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan dalam semua kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya, iman dan percaya kami. Biarlah anugerah dan berkat penyertaan-Mu terus menyertai kami sepanjang minggu ini dalam kami menjalani hari-hari kami. Diberkatilah setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan saudara kami dalam semua kehidupan mereka, apapun kegiatan aktivitas, baik usaha yang mereka lakukan, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan pada minggu ini, biarlah semuanya berhasil karena Tuhan telah menyertai. Terpujilah Tuhan, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Karena itu jemaat Tuhan sekalian, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Pujilah Allah. Mohon berkat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim pelayanan altar Gereja Kemenjing Indonesia Generasi tadi mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.